Ya, baik, silakan Ibu NN yang akan bersaksi malam hari ini, penantian yang tidak akan sia-sia. Betul ya, begitu ya. Sampai akhirnya Tuhan menolong. Silakan Bu NN, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Ibu NN dari Tangerang. Saya mengucap syukur dapat bersaksi kembali tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. 9 bulan yang lalu Tuhan izinkan saya operasi tulang panggul karena mengalami kropos tulang akibat dari obat autoimun yang saya minum bertahun-tahun. Sebelum operasi saya didoakan Ibu Eli. Puji Tuhan, operasinya semua berjalan lancar. Dan sungguh luar biasa, percepatan pemulihan terjadi atas kaki saya. Saat ini saya sudah bisa beraktivitas kembali, saya sudah bisa mengendarai motor, dan saya sudah bisa mengajar lagi. Dulu sempat berpikir setelah operasi saya tidak bisa beraktivitas lagi. Dikarenakan untuk berjalan aja sulit. Luar biasa. Penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas hidup saya. Sekarang saya bisa beraktivitas jauh lebih baik dari sebelumnya. Melalui proses kaki saya ini pun hubungan saya dengan suami dipulihkan. Melalui proses yang kami lewati, komunikasi kami jauh lebih baik. Sungguh Tuhan Yesus sangat-sangat baik. Melalui proses tidak hanya kesehatan saya yang Tuhan pulihkan, usaha saya juga Tuhan pulihkan. Saya berjualan rosen yang saat ini saya tekuni. Tuhan memberkati saya setahun yang lalu. Saya berkeliling menawarkan dagangan saya. Tapi sekarang saya sudah tidak berkeliling lagi karena para pelanggan yang datang ambil ke rumah. Dulu ketika saya mulai usaha ini, suami juga tidak mendukung, malah meremehkan dan mengatakan, apa itu? Usaha apa? Bisa dapat apa nanti? Dan hatinya tidak tergerak untuk membantu. Tapi saya sangat percaya jika Tuhan membuka pintu berkat-Nya, tidak ada yang dapat menutupnya. Puji Tuhan, setelah berjalannya waktu, sekarang sudah mulai banyak pelanggan, sehingga dapat membantu ekonomi saya dan membantu juga saya bisa dapat membayar hutang-hutang. Walaupun semuanya masih proses, tapi selalu ada campur tangan Tuhan untuk menolong saya. Tuhan juga beracara dalam rumah tangga saya. Sekarang suami saya tidak lagi kasar, tidak lagi mengatakan kata-kata cacian, hinaan. Ketika hidup kita diubahkan, maka semuanya berubah. Tanpa kita sadari, Tuhan pulihkan semua. Ketika kita mau menjadi istri yang tunduk, mengasihi, mengampuni, suami saya pun berubah. Dia sudah meninggalkan 2 wanita tobatnya. Saya selalu perkatakan firman Tuhan, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti bermimpi. Wow, sungguh ajaib Tuhan kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang dapat kita doakan dan pikirkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyatakan kasih kuasa-Nya juga untuk anak saya. Anak saya sempat mengalami bully di sekolah. Karena kondisi anak saya yang gemuk, seringkali ledekan, hinaan, sama dari teman-temannya, tidak hanya dari teman-teman kelasnya, juga teman-teman yang lain. Tapi saya percaya pembelaan Tuhan sangat sempurna. Setiap kali, kadang hati mama mana ya kalau pulang sekolah anak menangis, berceritakan dengan kondisi di sekolah. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak saya. Saya selalu doakan dia. Sampai sekarang itu setiap kali dia mau berangkat pagi, dia selalu minta doa, Mama doain aku dulu. Dari anak yang dibully, sekarang dia jadi anak yang mendapat peringkat 1 nilai tertinggi di sekolah. Anak saya sudah dapat 3 kali beasiswa dari sekolah. Saya bilang, Tuhan kau sungguh baik. Engkau membela anakku. Walau sekarang dia tidak dibully dan teman-temannya malah, wow, bilang itu. Anak saya katakan, Mama sekarang teman-teman mengatakan, aku pintar. Banyak mereka yang mau mulai bermain, berteman dengan anak saya. Bilang,
udah bilang gitu, Dede nggak usah khawatir, selalu ada Tuhan yang menyertai. Padahal sebelumnya juga anak saya menentang saya. Dia tidak suka dengan pilihan saya kalau saya percaya Tuhan Yesus. Tapi saya imanin terus, Tuhan juga akan menjaga anak-anak saya dan suami saya. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu, mudah membalikan telapak tangannya. Dan seperti yang selalu Bu Eli katakan, kita menjalani ujian itu hanya sesaat, tapi kita akan menikmati kebahagiaan selamanya. Dan saya sangat-sangat bersyukur dengan proses 15 tahun ujian yang saya lewatin. Dari saya sakit autoimun yang Tuhan sembuhkan. Dari harus operasi tulang panggul yang bonggol tuh saya diganti dengan bonggol buatan. Dengan suami yang jatuh dalam persingkuhan. Dengan ekonomi yang terpuruk. Dengan anak yang mengalami bully. Itu semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Yang membuat saya mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang hidup. Dan yang menguatkan iman percaya saya. Terima kasih Ibu Eli yang selalu menopang saya dalam doa. Dan PD Victory semakin dipakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Tetap setia, taat. Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Wow, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu, tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa. Nggak gampang ya yang dijalani oleh Bu NN ini. Autoimun, suami punya 2 selingkuhan, tapi sudah selesai ya. Anak dibully, begitu ya. Waduh, nggak gampang. Nah, Ibu NN, satu pertanyaan untuk Bu NN. Pada saat ada di titik terendah, saya tahu bahwa Anda dulu non-Kristen, betul ya Bu NN ya? Dulu non-Kristen. Betul, Justru di betul. rumah Ibu Saya dari seberang. dari seberang. Ibu di rumah cuman Ibu yang Kristen. Iya, Suami dan anak-anak tapi saya non-Kristen. percaya. Sorry. Belum, iya. Luar biasa. Tapi Ibu kuat sekali ya menghadapi semua ya. Pertanyaannya begini, pada saat di titik terendah seperti itu, apa yang Ibu kerjakan? Saya cuma mengandalkan doa. Karena saya percaya doa dapat mengubah segala sesuatu. Jadi tetap percaya, imanin. Karena janji Tuhan jika satu orang bertobat, maka seisi rumah akan diselamatkan. Dan saya pegang janji Tuhan, walaupun sekarang belum terlihat apapun, tapi saya percaya ujungnya akan memperoleh kemenangan dan akan menikmati anggur yang manis yang dari Tuhan. Jadi tetap doakan. Jadi tidak ada yang mustahil, itu yang saya percaya. Dan karena selama ini saya mengalami pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tidak ada habis-habisnya Tuhan berkarya atas hidup saya. Oke, jadi Itu tetap Pak terus Hans. berdoa ya begitu ya Bu NN ya? Iya, betul. Apakah Bu NN punya secara khusus pembimbing rohani begitu? Karena nggak mudah loh kalau di rumah sendiri begitu atau punya komunitas yang percaya Yesus begitu? Ada? Tidak ada. Saya belum berkomunitas di gereja manapun. Saya cuma mengandalkan Zoom online ini ibadahnya. Dan kalau saya lagi terpuruk, saya sudah mengenal Bu Eli 2 tahun ini ya. Jadi kalau lagi ini saya selalu DM beliau, saya minta dukungan doanya. Dan puji Tuhan Bu Eli itu selalu ada dan selalu menyempatkan waktunya untuk mendoakan saya. Itu Pak Frans. Wah, haleluya. Kasih tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini contoh yang luar biasa ya. Nggak punya komunitas di keluarga, hanya sendiri yang percaya Yesus. Namun imannya begitu luar biasa. Nah, kalau nggak salah juga dengar-dengarnya ada yang memberkati ini ya, apa namanya? Freezernya begitu Bu?
untuk frozen food? Iya, itu saya udah pernah menceritakan di kesaksian saya yang kedua waktu itu 9 bulan yang lalu ya, kalau saya dapat freezer dari seorang teman, itu pun juga saya kenal dari online dan luar biasa ya. Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Waktu saya mau mulai usaha itu memang saya tidak punya freezer, tapi ada yang kasih berkat itu yang buat memang wow, Tuhan itu kita nggak minta aja Tuhan udah kasih gitu. Dan itu yang buat juga suami saya tuh uh, ini ya, wow, orang Kristen penuh kasih ya gitu. Orang yang tidak kita kenal pun bisa memberkati gitu, dan dia tuh sangat ini ya gitu, wah, luar biasa gitu. Maka saya percaya nanti Tuhan juga akan jamah suami saya. Wah, luar biasa ya. Bahkan orang yang nggak kenal, bukan saudara, bukan siapa-siapa, hanya kenal di online begitu, akhirnya bisa memberkati ibu ini untuk bisa usaha frozen food. Dan sekarang nggak perlu lagi keliling, nggak perlu lagi Iya, menjajakan keliling. Sekarang justru orang-orang datang cari karena ibu kan untuk itu ya itu berkat doa Pak Frans. Saya selalu berdoa Tuhan Engkau akan mendatangkan pelanggan dari utara, timur, barat, selatan, dan saya sendiri kadang suka terkaget-kaget ini, saya nggak kenal orang itu, dia tahu dari mulut ke mulut, dan itu bisa datang jadi ke rumah. Dulu saya dengan kondisi kaki sakit-sakit waktu belum operasi, saya keliling menawarkan ke pedagang-pedagang gitu, menawarkan sosis, menawarkan nugget gitu. Terus sekarang saya karena dengan kondisi kaki yang terbatas, walaupun saya sudah bisa mengendarai motor, tapi pelanggan itu yang Tuhan buat datang ke rumah untuk ngambil dagangannya. Dan puji Tuhan, jadi saya nggak perlu lagi saya repot berkeliling lagi, tapi saya tinggal tunggu di rumah. Kalau mereka mau itu mereka langsung bisa hubungin mau ngambil gitu. Ya itu wah, luar ya Tuhan biasa ya ibu, gitu. Yang luar nggak pernah biasa. kita kira, nggak pernah kita pikirkan, Tuhan buat, dan itu makanya saya selalu berkatakan Tuhan itu kalau sudah mau mengubahkan keadaan Sion itu seperti kita, ya saya dibuat seperti bermimpi, dan memang tidak hanya satu satu saja, semuanya Tuhan pulihkan. Jadi misalnya waktu yang 15 tahun saya harus dengan terpuruk dengan keadaan saya, dan Tuhan ubahkan dalam sekejap, itu buat saya wow, luar biasa. Walaupun sekarang tetap masih proses kan, memang belum ini, tapi saya percaya. Oke, oke. Tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali ya mendengarkan kesaksian-kesaksian seperti ini. Bagaimana Tuhan sanggup menolong ya, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kalau memulihkan luar biasa, dan kita percaya proses yang sedang dialami oleh Bu NN sekarang ini pun nanti pada akhirnya dia akan melihat bahwa mujizat dan kemenangan menjadi bagian di dalam hidupnya. Terima kasih Bu NN Ya, sudah ada jadi satu berkat. lagi Pak Frans, Oh ya, anak silakan. ya anak saya yang 7 tahun di pondok pesantren sekarang sudah pulang, sudah di rumah berkumpul lagi sama kami, dan memang itu tidak mudah. Saya disalahkan terus karena sebenarnya suami tidak setuju, dia ingin anaknya karena anak laki ya, anak paling besar, dia harus bertumbuh di situ dan menjadi pengajar di situ. Tapi saya tetap keke dan ingin tetap anak saya udah kalau mau bersekolah pun atau dia mau kuliah pun di rumah dengan keadaan saya, semampu saya bisa untuk bisa kasih pendidikan yang terbaik buat dia, tapi tidak dia tinggal menetap di pondok pesantren. Puji Tuhan, emang saya percaya kok kalau bukan campur tangan Tuhan tidak mudah bisa itu ya. Dan anak saya pun yang besar tahu kondisi saya, dan dia pun mendukung saya kalau memang itu pilihan mama yang terbaik. Dia dia bisa menerimanya itu Pak Frans. Wow, luar biasa. Berarti benar-benar ya doa ibu ini spesifik semua sehingga dijawab Tuhan juga spesifik semua ya. Haleluya.
Di nama Tuhan. Terima kasih Bu NN buat kesaksian malam hari ini. Luar biasa, sudah jadi berkat lagi untuk PD Victory ya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.